Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senya Mulyani Sapaat dari kelas 9C akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsyah, istri Nabi Muhammad. Umar bin Khattab memiliki sifat keras dalam kebenaran, jujur, bijaksana, dan pemimpin besar yang sederhana. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun, di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin Islam yang bertanggung jawab dan peduli terhadap rakyatnya. Dikutip dari buku Umar Ibnu Al-Khattab, His Life and Times, kekeringan dan kelaparan parah sempat terjadi pada tahun ke-18 setelah hijrah. Tahun ini disebut Ar-Ramadah karena angin menerbangkan debu seperti abu atau aromad. Bencana ini mengakibatkan kematian hingga hewan-hewan ikut merasakan dampaknya. Umar yang merasa bertanggung jawab melakukan berbagai usaha untuk membantu rakyatnya, termasuk mendistribusikan makanan dari Dar Adakik, makanan dari institusi yang menangani kebutuhan logistik masyarakat tersebut. Umar bagikan sendiri untuk masyarakat yang membutuhkan. Umar bin Khattab juga berdoa memohon pengampunan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya turun hujan dan mengakhiri bencana tersebut. Dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latif Tholib, di suatu malam Umar mengajak asistennya Aslam melakukan ronda keliling kota. Umar melihat sebuah pondok dengan kompor yang menyala di tengah jalanan yang sepi. Umar juga mendengar suara anak-anak yang menangis dari pondok tersebut. Amirul Mukminin kemudian pergi ke pondok tersebut untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Umar melihat seorang ibu yang terlihat memasak sesuatu di tengah pondok dikelilingi anak-anak yang menangis. Umar kemudian mengetuk pintu pondok dan bertanya penyebab anak-anak tersebut menangis. Umar juga bertanya makanan yang sedang dimasak ibu tersebut untuk anak-anaknya. Ibu tersebut menjawab anak-anaknya menangis karena lapar. Di dalam panci yang dimasak sebetulnya adalah air dan batu. Sang ibu berharap anak-anaknya lelah menunggu masakan matang hingga akhirnya tertidur. Semua bahan makanan yang ada dalam rumah tersebut sudah habis hingga dia dan anak-anaknya kelaparan selama 3 hari kebelakangan. Umar bin Khattab kemudian segera ke Baitul Mal dan mengambil bahan makanan yang diperlukan ibu dan anak-anaknya. Sang khalifah membawa dan memberikan sendiri bahan makanan pada keluarga tanpa bantuan Aslam. Umar kemudian masuk ke dalam pondok dan membantu sang ibu memasak untuk anak-anaknya. Makanan tersebut kemudian diberikan pada anak-anaknya hingga tak lagi merasa lapar. Kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahannya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Umar bin Khattab menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Umar bin Khattab juga memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah dengan cara mengumpulkan para sahabatnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Mughirah bin Syubah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis.
Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar Rasyidi. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Demikian cerita Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Semoga kita bisa mencontoh akhlakul karimah dari beliau menjadi pribadi yang jujur, bijaksana, dan sederhana. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.